Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Zahra Fitriani, mahasiswi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Pendidikan Matematika. Izin ingin mewawancara Ibu tentang usaha yang sedang Ibu geluti. Sebelumnya saya ingin bertanya, usahanya itu bergerak di bidang apa ya, Ibu? Di bidang bimbel, Bimbel, berarti bidang jasa ya, Bu? bidang jasa. Bagaimana awal Ibu merintis usaha ini, Bu? Awalnya merintis usaha ini, kita mempunyai keinginan. Dulu itu anak-anakku ke sekolah, pulang ke sekolah bawa PR. Nah, PR itu selalu bilang begini, "Ma, ada PR," gitu. Ya udah kerjakan, tapi Ma, ini saya nggak ngerti. Nah, semenjak itu saya sering membaca bukunya anak-anak saya, gitu. Setelah membaca bukunya anak-anak saya, nah PR itu yang membimbing itu ibunya saya. Nah, anak saya bacakan yang tadinya dipertanyakan, saya bacakan kembali. Nah, setelah saya bacakan, ada pertanyaan itu lalu bisa menjawabnya karena saya membacanya. Soalnya anak saya dulu itu ada yang agak malas untuk membaca. Dari awal biasanya sampai akhir itu saya membaca. Setelah membaca, saya kan tahu isinya bacaan itu. Nah, setelah itu saya baru bisa membantu anak saya untuk mengerjakan PR itu. Dari itu aja. Nah, lama-kelamaan saya senang membaca sampai memiliki buku anak-anak saya itu saya baca semua. Nah, semenjak itu saya suka sekali membaca buku yang dari SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, ngikutin anak saya. Anak saya yang pertama itu dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 saya ikutin terus sampai SMP kelas 1. Gitu. Saya yang membantu untuk belajar. Itu anak pertama saya. Semenjak itu saya merasa kok anak saya mempunyai kemampuan. Anak saya kok ranking di sekolah, sampai teman-temannya suka tanya, "Kamu belajarnya di mana?" "Sama mama," gitu. Terus sering ngambil raport gitu, ketemu ibu-ibunya. Karena anak saya itu satu mendapatkan ranking, kedua mendapatkan kelas yang yang bagus, yang unggulan. Nah, ditanya sama ibunya temannya anakku, "Bu, kok ibu mempunyai anak pinter? Kelasnya di mana?" "Enggak les." Yang membimbing saya, yang membantu saya. Nah, semenjak itu saya mempunyai saya bisa membantu tetangga saya yang kurang mampu dalam berbelajar, saya suka membantunya. Itu aja. Lama-lama saya kok terpanggil untuk membuka bimbel gitu. Lalu hal apa yang mendorong Ibu untuk meneruskan usaha tersebut sampai saat ini? Ya, motivasinya karena memang satu, saya pengen belajar terus. Karena setiap 5 tahun itu ganti kurikulum. Setiap ganti kurikulum itu kita belajar terus dan tetap akan mengembangkan di satu titik, yaitu pendidikan. Karena kata orang tua saya, kalau kamu mempunyai ilmu, kamu harus membantu orang. Terus kalau kamu mempunyai ilmu, itu tularkan kepada orang lain. Itu aja motivasi yang saya pegang sampai sekarang. Karena orang tuaku itu kayaknya menginginkan sekali ilmu saya yang sedikit ini untuk membantu orang, untuk mendidik
walaupun saya mempunyai cuma sedikit, tapi kalau ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa kamu tularkan ke orang lain walaupun sedikit. Lalu kendala apa aja yang terjadi selama menjalani usaha ini? Sebenarnya kendala itu sedikit sekali, tapi ya ada susah senangnya. Kendalanya ya cuma kadang kalau ada anak yang mempunyai bukan kekurangan ya, menurut saya kelebihan, tapi kelebihan itu sebagai tantangan. Kalau mau kekurangan kan namanya Allah memiliki IQ yang berbeda-beda, makanya di situ kita mempunyai tantangan yang lebih besar untuk lebih sabar dan untuk bagaimana caranya si anak ini supaya bisa masuk pelajaran-pelajaran yang kita sampaikan. Selanjutnya, apakah ada usaha lain selain usaha bimbel itu? Ada jual beli aqua dan gas. Aku gas Itu dilakukan gas melon di mana? di rumah. Oh, di rumah. Di rumah. Ya untuk tambah-tambah lah. Ya kalau kita menggunakan gas harian, kita ibaratkan nggak beli hasil dari keuntungan dari jual gas itu tadi. Lalu yang terakhir, apa yang diharapkan dari usaha bimbel ini? Harapan saya anak Indonesia itu maju dalam berpikir. Zaman sekarang itu anak Indonesia itu konsumtif, dalam pemikirannya itu kurang mempunyai semangat, terutama semangat membaca itu ketinggalan banget. Membacanya tuh kurang. Kalau ada juga pertanyaan, setelah pertanyaan pengennya jawab aja. Makanya biasanya lihatlah Google. Jadi kalau yang bagus tuh belajar yang benar itu membaca dari awal sampai akhir supaya tahu permasalahan yang sebenarnya. Jangan ambil poinnya aja. Boleh, namanya mengambil poin itu meringkas. Tapi kita tuh harus tahu dari awalnya sampai akhir supaya kita kalau ditanya supaya bisa tahu isi bacaan itu tadi. Gitu. Motivasinya ya anak Indonesia harus giat belajar lagi, harus semangat lagi, harus rajin membaca supaya dengan membaca adalah kunci dari kesuksesan. Itu aja. Ibu, terima kasih banyak saya ucapkan karena telah memberikan saya kesempatan untuk bisa mewawancarai Ibu. Saya jadi dapat banyak pengetahuan tentang usaha bimbel juga pendidikan Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak Indonesia. Semangat.